Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembahasan. Ini ada demikian ya. Pembahasan kita ini adalah tentang fikih Umar sebenarnya. Umar bin Khattab. Dan pada malam hari ini kita di sesi pertama yaitu tentang halalan mut'ah. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kan, ini mut'ah halal apa haram? Harusnya kan judulnya keharaman mut'ah kan begitu. Nah, jadi sebelum saya masuk kepada adillah masing-masing ya, saya ingin menyampaikan beberapa ibarah dalam artian pemahaman para ulama dari kalangan sahabat tentang mut'ah ini dan dari kalangan tabi'in. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang sejak kapan diharamkannya mut'ah itu dan betulkah Ali bin Abi Thalib mengharamkan mut'ah sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab hadis. Di dekat saya ada beberapa kitab yang tempat saya kumpulkannya. Ini saya akan mulainya dari sini, dari Al-Muhalla. Kemudian saya akan lanjutkan ke Nailul Autar. Lalu saya akan bahas juga, akan lanjutkan ke kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Lalu kita akan bahas ke Musnad Ahmad bin Hanbal, kemudian ke Sahih Muslim, lalu kita masuk ke Tarikh Al-Khulafa. Dan satu lagi nanti untuk adilahnya kita akan membahas dan mengkaji dari kitab Mafatihul Ghaib langsung, karena di situ hujahnya dan argumentasi yang dibangun sangat menarik sekali untuk kita kaji. Saya akan mulai dari ini ya, dari Al-Muhalla. Al-Muhalla. Di Al-Muhalla ini pada jilid kelima, Mujalladul Khamis, tepatnya di Mujalladul Tasi. Lalu ini cetakannya adalah cetakan Daru Ibnul Jauzi ya. Nah, di sini kita ingin sampaikan narasi bahwasanya Imam Ibnu Hazm beliau termasuk orang yang mengharamkan mut'ah. Wala yajuzu nikahul mut'ah. Ya. Ini sikap daripada Ibnu Hazm. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah perkataan daripada waqad thabata. Ya. Waqad thabata ala tahliliha ba'da Rasulillah, dan telah subut, artinya terdapat hadis sahih atas kehalalan mut'ah ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jama'atun minas salaf. Kendati pun Ibnu Hazm meyakini nikah mut'ah itu tidak boleh, kata beliau, tapi memang faktanya ada terdapat subut atau sahih bahwasanya jama'atun minas salaf, beberapa ulama salaf radhiyallahu anhum minas sahabati, dari kalangan sahabat, wat tabi'in dan tabi'in. Artinya kata Ibnu Hazm, terdapat fakta bahwasanya ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in tetap menghalalkan mut'ah. Siapa saja yang menghalalkan mut'ah, di sini disebutkan minhum, ini sebagian saja yang beliau tulis, Asma bintu Abi Bakrin. Kemudian yang kedua adalah Jabir bin Abdullah wa ibnu Mas'ud
wa Ibnu Abbas. Jabir, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, wa Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian wa Amr bin Al-As, Amr bin Khurais. Kemudian wa Abu Sa'id Al-Khudri, wa Salama, wa Ma'bad ibna Umayyah bin Khalaf. Allahu Akbar, ya. Warawahu, dan diriwayatkan Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, an jami'is sahabati, dari seluruh sahabat, muddata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa muddata Abi Bakrin wa Umar ila kurbi akhiri khilafati Umar. Bahkan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah tentang kehalalan mut'ah itu adalah dari seluruh sahabat sejak masa Nabi, pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, dan di akhir sampai kepada akhir kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Wahtalafa fi ibahatiha an Ibni Zubair. Tentang kehalalan mut'ah itu masih ikhtilaf dari Ibnu Zubair. Antara menghalalkan dan mengharamkan, Ibnu Zubair di sini masih ikhtilaf. Wa an Ali fiha tawaqquf, dan dari Ali tentang kehal mut'ah itu ada tawaqquf. Ini versi versi Ibnu Hazm. Wa an Umar bin Khattab, dan dari Umar bin Khattab, annahu, bahwasanya dia, innama ankaroha, Umar mengharamkan apabila idza lam yashhad 'alaiha adlani faqat, jika dalam hal mut'ah itu tidak dihadiri oleh 2 orang saksi saja. Artinya kalau ada 2 saksi maka Umar pun menghalalkan mut'ah. Kemudian wa abahaha bi syahadati adlaini, dan Umar menghalalkan mut'ah dengan ada kesaksian 2 orang. Itu dari kalangan sahabat. Beliau sebutkan beberapa tokoh-tokoh tadi sudah kita sebutkan pula. Kemudian wa minat tabi'ina, dan dari kalangan tabi'in yang menghalalkan mut'ah, Tawus, ya. Kemudian wa Atha, dan Atha, wa Sa'id bin Jubairin, dan Sa'id bin Jubair, wa sa'iru fuqaha'i Makkah, dan seluruh ulama Makkah. A'azzahullah, semoga Allah agungkan mereka. Allahu Akbar. Ini adalah tokoh-tokoh atau nama-nama yang beliau sebutkan mereka menghalalkan mut'ah. Adapun dari yang mengharamkan mut'ah di sini disebutkan wasahha tahrimuha an Ibni Umar. Ibnu Umar mengharamkan mut'ah. Wa an Ibni Abi Umrah al-Ansari, 2 sahabat yang mengharamkan mut'ah. Wa ikhtalafa fiha an Ali wa Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair. Tayyib. Wa mimman qala bi tahrimiha wa fasaqdaha minal mutaakhirin. Nih perhatikan, kita masuk ke kalangan Allahu Akbar imma. Kalau kalangan mutaakhirin yang mengharamkan mut'ah itu adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Abu Sulaiman. Kemudian wa qala Zufar yasihhu al-'aqdu wa yabtulu syarat. Akadnya sah tapi syaratnya batil. Tayyib. Dari sini kita bisa paham ya bahwasanya terkait keharaman mut'ah itu adalah di kalangan sahabat tidak dikenal, yaitu pada masa Rasulullah, Abu Bakar, baru pada akhir masa Umar bin Khattab, Umar mengharamkan mut'ah apabila tidak dibarengi dengan 2 orang saksi. Di sini terkesan bahwasanya mut'ah itu baru diharamkan pada masa Umar. Pertanyaannya, apakah ini sebuah hipotesa belaka saja atau memang ada bukti bahwasanya mut'ah itu betul-betul baru diharamkan pada masa Umar ibn Khattab? Kita
untuk bisa menjawab itu, ada beberapa kitab yang bisa kita rujuk. Salah satunya adalah, yang pertama kita akan masuk ke mana? Ke Tarikh Al-Khulafa ya. Tarikhul Khulafa. Ini sebagai pengantar bahwa Imam As-Suyuti di Tarikhul Khulafa juz 1 di kitab saya pada halaman ini ya. Betulkah mut'ah itu adalah diharamkan pertama kali oleh Umar? Ini di halaman 245 ternyata oleh Imam As-Suyuti disebutkan wa awwalu man harramal mut'ah. Jadi ini fi awwaliyati Umar. Hal-hal yang awal-awal atau orang yang pertama kali melakukannya adalah Umar. Salah satunya wa awwalu man harramal mut'ah. Jadi orang yang pertama kali mengharamkan mut'ah adalah Umar. Jadi ibarah ini sesuai dengan ibarah yang ada di Al-Muhalla. Kemudian ada tidak lagi ibarah yang menunjukkan akan hal itu, bahwa yang mengharamkan pertama kali adalah Umar. Di sini ada namanya Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad bin Ahmad bin Hanbal di cetakan DKI saya di Mujalladus Sadis jilid ke-6 pun di sini disebutkan ya, bahwa yang mengharamkan pertama kali itu adalah Umar ibn al-Khattab. Oke, ini ada di nomor hadis ini Musnad Jabir bin Abdullah. Musnad Jabir bin Abdullah ada di nomor hadis 14.853. Ini dengan sanad sahih ala syarti Muslim ya. Abdullah haddatsani abi haddatsana Abdus Samad haddatsana Hammad an Asim an Abi Nadrah an Jabir qala mut'atani, dua mut'ah kanata ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua mut'ah yang ada pada masa Nabi, fanahana anhuma Umar, maka kemudian kami dicegah dari keduanya, yaitu mut'ah haji dan mut'ah nikah, oleh Umar, fantahaina, maka kami terhalang dari itu. Nah, jadi ibarah ini atau hadis ini saling menguatkan ya. Kita mulai dari Al-Muhalla tadi, kemudian dari Al-Khulafa, lalu Musnad Ahmad. Terbukti bahwasanya yang awal mengharamkan mut'ah adalah Umar. Di mana lagi kita bisa temukan ini? Kita bisa menemukan di dalam tafsir ya. Saya izin tampilkan dulu datanya. Allahu Akbar. Nah, ini di dalam Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur, Imam Jalaluddin As-Suyuti pada Mujalladus Tsani jilid kedua yang cetakan DKI ya. Cetakan DKI. Tayyib, pakai headset kan. Di sini saya langsung melompat karena ini panjang sekali. Saya ingin membacakan sebagai yang penguat saja, bahwasanya ada perkataan daripada Imam Ali alaihi salam, wa akhraja Abdul Razzaq wa Abu Dawud fi nasikhihi wa Ibnu Jarir anil Hakam annahu su'ila an hadhil ayah, bahwasanya Imam Ali ditanya tentang ayat ini, yaitu mana ayatnya, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidha. Amansukhatun hiya, apakah ini dimansuh? Ini tentang mut'ah ya. Kata Ali, qala la, ayat ini tidak dimansuh. Wa qala Aliyun, dan berkata Ali, laula anna Umar naha anil mut'ah ma zana illa syaki. Ini kata Imam Ali ya. Laula anna Umar, andai kata
bukan karena Umar telah melarang mut'ah, mazana illa syaki, tidak akan ada orang yang berzina kecuali ia akan binasa. Artinya perzinahan akan terminimalisir. Tayyib. Di mana lagi kita bisa temukan nih? Uh, kita bisa temukan, kemudian kita diskusi ya di, Masya Allah. Lupa tadi, Nailul Autar, belum saya sebutkan Nailul Autar. Allahu Akbar. Mana kitab Nailul Autar? Di Nailul Autar sangat jelas sekali ini ibarahnya juga. Nailul Autar. Oh inilah. Yang di sini ya. Nailul Autar Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan begini. Perkataan Ibnu Abbas ya. Wa qala Ibnu Abbas fi harfi Ubay bin Ka'ab ila ajalin musamma. Jadi Ubay bin Ka'ab membaca ayat ini, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuna ujura, famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian perhatikan nih, wa kana yaqulu. Ini saya kasih tanda ya. Saya kasih tanda. Wa kana yaqulu yarhamullahu Umar. Semoga Allah merahmati Umar. Maka natil mut'atu illa rahmatan rahimahullahu ibadahu walaula naha Umar lamahtija ila zina abada. Kata Ibnu Abbas, andai kata Umar tidak melarang mut'ah, sungguh zina itu tidak lagi dibutuhkan. Jadi berkesesuaian ya antara perkataan guru dengan murid. Dan perkataan Ibnu Abbas ini diikuti oleh seluruh murid-muridnya yang ada di tadi itu di Hijaz. Laula naha Umar lamahtija ila zina, ini laula naha Umar lamahtija ila zina abada. Andai kata bukan karena Umar melarang mut'ah, sungguh pasti perzinahan tidak akan lagi dibutuhkan. Tayyib. Lalu ini untuk sementara ibarah-ibarah yang kita bisa tampilkan bahwasanya terlepas dari madzhabul arba'ah mengharamkan mut'ah, faktanya para sahabat Nabi itu menghalalkan mut'ah sampai pada periode Umar bin Khattab. Bahkan ada ibarah yang sangat tegas dari Imam Ali dan Ibnu Abbas, andai kata Umar tidak mengharamkan mut'ah, maka tentu perzinahan tidak akan diperlukan lagi. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.